Kemunculan makhluk ular raksasa itu seketika menutupi langit, memancarkan aura purba yang penuh kesedihan hingga mengguncang semua mental orang yang hadir. Ying Huan dan rekan-rekannya segera menyadari bahwa sosok menakutkan itu adalah binatang Huang yang legendaris. Saat mata raksasa itu terbuka, energi Yuan meledak liar. Dari pupil hitamnya, seberkas cahaya kelam meresat merobek ruang, seolah menyerap seluruh cahaya semesta, lalu menghantam cahaya pedang merah darah yang datang menyerang. Benturan dahsyat itu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan puncak gunung menjadi debu, melukai para penonton di sekitar, dan memaksa mereka mundur dengan wajah penuh ketakutan. Lindong terlempar mundur, jantungnya berpacu menghadapi gelombang kejut yang mengerikan. Ia segera memanggil perisai sisik hijau untuk bertahan, namun benturan itu tetap mengguncang organ dalamnya hingga membuat lengannya mati rasa dan nyaris hancur. Ketika badai energi mereda, hutan di bawah mereka telah rata dengan tanah, membungkamkan kerumunan yang menyaksikan. Pandangan meremehkan mereka kini berganti menjadi horor saat melihat Luo Yi yang tampak berantakan dengan pakaian terkoyak, tak percaya bahwa seorang kultivator tahap 5 Yuan Nirvana mampu mendesaknya sejauh itu. Memanfaatkan keheningan dan surutnya keserakahan orang-orang, Lindong menekan rasa sakit di tubuhnya. Ia menyapu pandangan dingin ke sekeliling, menantang dengan suara penuh ancaman bagi siapapun yang masih berani maju melawannya. Tantangan Lindong menciptakan keheningan mencekam, membungkamkan Luo Yi yang terluka dan membuat para penjahat di sekitarnya gentar. Namun saat ia hendak mundur, sebuah tawa dingin menghentikan langkahnya. Di puncak gunung, sesosok bayangan hitam muncul dan mencemooh intimidasi Lindong yang dianggapnya hanya gertakan belaka. Pupil Lindong mengecil saat mengenali tamu tak diundang itu sebagai Yao Ling, ketua misa segel iblis. Kemunculan buronan tingkat tinggi itu seketika membuat hati Lindong tenggelam, menyadari bahwa ancaman terbesar yang sebenarnya baru saja tiba. Kedatangan Yao Ling mengubah atmosfer medan pertempuran secara drastis. Reputasinya yang menakutkan di Blood Rock Grounds membungkamkan kerumunan dan memaksa para pesaing seperti Luo Yi untuk mundur dalam kewaspadaan penuh. Di sisi lain, pasukan misa segel iblis menyambut ketua mereka dengan penuh percaya diri, menatap tajam ke arah kelompok Lindong. Bagi pihak Ying Huan, kehadiran Yao Ling adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Mengetahui musuh berada di tahap 9 Yuan Nirvana dan didukung oleh bawahan yang tangguh, mereka menyadari betapa timpangnya kekuatan kedua belah pihak. Hanya segelintir murid elit sekte Dao yang mampu bertarung seimbang melawan sosok sekuat itu. Kewaspadaan Lindong meningkat drastis saat berhadapan dengan Yao Ling, sosok yang memancarkan aura bahaya murni. Sang musuh bahkan langsung mengenali latar belakang Lindong dan menanggapi peringatan Yuan Fang tentang klaim sekte Dao dengan cibiran dingin. Ia tidak takut pada sekte tersebut dan berencana menghabisi mereka sebelum pasukan bantuan datang. Menyadari bahwa gertakan verbal tak lagi berguna di hadapan kekuatan absolut Yao Ling, situasi berubah kritis. Lindong yang sempat menyesali usaha sia-sianya sebelumnya, segera memfokuskan perhatian ketika Ying Huan mengirimkan transmisi suara, memerintahkannya menunggu aba-aba untuk melarikan diri. Lindong mengangguk setuju pada isyarat mundur tersebut, meski hatinya meragukan Yao Ling akan melepaskan mereka begitu saja. Benar saja, Yao Ling segera memanfaatkan nama besar gerbang Yuan untuk mengintimidasi para penonton agar tidak ikut campur, sebuah gertakan yang efektif membungkamkan kerumunan karena takut akan kekuatan sekte tersebut. Sambil tersenyum kejam, Yao Ling mengalihkan ancamannya kepada kelompok Lindong, bersiap mengubah tempat itu menjadi lautan darah jika mereka melawan. Ying Huan merespons dengan langkah ragu dan ekspresi putus asa seolah hendak menyerah. Namun itu hanyalah ilusi. Saat kewaspadaan musuh menurun, tatapan gadis itu berubah tajam. Jemarinya seketika menghantam senar sitar zamrud, melepaskan gelombang sonik hijau yang membius kesadaran semua orang di sekitarnya, membuka celah krusial bagi mereka untuk melarikan diri. Memanfaatkan jeda singkat itu, ratusan murid sekte Dao menyebar bagaikan kawanan belalang ke segala arah, menghilang ke dalam hutan dengan kecepatan yang membuat para penonton tercengang. Di saat yang sama, kelompok inti yang dipimpin Ying Huan dan Lindong melesat ke angkasa sebagai satu kesatuan, menyadari bahwa mereka adalah target utama yang tidak mungkin lolos jika berpencar sembarangan. Yao Ling segera pulih dari keterkejutannya dengan senyum ganas menghiasi wajah. Menyadari mangsanya membawa benih kuno, ia memberi isyarat kepada pasukannya untuk memburu mereka. Sule dan anggota misa segel iblis lainnya langsung melesat dengan niat membunuh, diikuti oleh Yao Ling yang mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya mematikan untuk mengejar kelompok Lindong. Langit mendidih oleh gejolak energi Yuan saat Yao Ling dan kerumunan pengamat terus memburu kelompok sekte Dao. Menyadari jarak yang kian menipis, Ying Huan mengambil keputusan drastis untuk berhenti dan menghadang musuh sendirian. Meskipun Jiang Kun dan Yuan Fang hendak memprotes, tatapan tajam gadis itu menyadarkan mereka bahwa hanya dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menahan kelompok Yao Ling meski hanya sesaat.
Memahami beratnya situasi, Lindong menekan perasaannya dan segera memimpin rekan-rekannya pergi, meninggalkan Ying Huan-Huan yang kini duduk tenang di atas batu dengan sitar zamrudnya. Saat sosok teman-temannya menghilang, cahaya merah misterius perlahan menyelimuti mata jernih Ying Huan-Huan. Dalam kesendiriannya, ia menitipkan harapan terakhir dalam hati agar Lindong berhasil membawa pulang benih kuno itu dengan selamat. Di tengah lautan pepohonan hijau yang tenang, Ying Huan-Huan duduk memetik sitarnya. Rambut hitamnya menari tertiup angin, seolah tak peduli pada bahaya yang mendekat. Ketenangan itu pecah ketika Yao Ling dan pasukannya mendarat dengan aura mengancam. Sang pemimpin misa segel iblis itu mencemooh keberanian gadis tersebut, sementara para bawahannya melontarkan tawa dan tatapan melecehkan. Menganggap remeh lawannya, Yao Ling memerintahkan Su Lei untuk menghabisi Ying Huan-Huan agar ia bisa segera melanjutkan pengejaran benih kuno. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, mata gadis itu memancarkan cahaya merah misterius. Aura kekuatannya melonjak drastis mendekati tahap 8 Yuan Nirvana, mengaktifkan formasi sitar yang memblokir jalur mereka. Meski begitu, Yao Ling hanya merespons pameran kekuatan tersebut dengan senyum dingin yang merendahkan. Mengabaikan lawannya, Ying Huan-Huan menekan senar sitar hingga telapak tangannya berdarah, mengubah instrumen zamrud itu menjadi merah mengerikan, yang memancarkan riak energi ganjil. Firasat buruk membuat Yao Ling segera memerintahkan serangan. Su Lei pun menerjang dengan tinju penuh kekuatan. Namun Ying Huan-Huan menyambutnya dengan teknik suara bodi tanpa bentuk. Sinar darah melesat cepat, memantulkan serangan Su Lei dan melempar ahli tahap 8 Yuan Nirvana itu mundur dengan wajah penuh ketakutan. Yao Ling segera mengenali jurus itu sebagai salah satu dari 4 keterampilan misterius Aula Langit Sekte Dao. Menyadari betapa berbahayanya teknik tersebut dan mustahil dihadapi 1 lawan 1 dengan mudah, Yao Ling membuang arogansinya. Ia melepaskan aura 9 Yuan Nirvana yang mengguncang gunung, lalu memimpin seluruh pasukannya untuk menggempur pertahanan Ying Huan-Huan secara serentak. Demi menahan musuh, Ying Huan-Huan menggigit bibirnya hingga berdarah dan memanifestasikan pohon bodi raksasa berwarna darah melalui permainan sitarnya. Teknik lanjutan semua makhluk berbentuk itu mendistorsi ruang, memunculkan duplikat sempurna dari para penyerang untuk menghadang langkah mereka sendiri. Sebuah pertahanan mutlak yang menguras vitalitas gadis itu di depan mata Yao Ling. Di kejauhan, pelarian kelompok Lindong terhenti oleh ledakan emosi Jiang Kun yang tak sanggup menanggung rasa bersalah meninggalkan rekannya sendirian. Ia mencerca Lindong dengan tuduhan pengecut, namun Lindong menanggapi amukan itu dengan logika dingin. Kembali ke sana, hanya akan mengantar nyawa mereka dengan sia-sia dan membiarkan benih kuno jatuh ke tangan musuh, menjadikan pengorbanan Ying Huan-Huan menjadi tak berarti sama sekali. Melihat kehancuran mental Jiang Kun dan dendam yang membara di mata Yuan Ling, Lindong menyadari beratnya beban moral jika mereka meninggalkan rekan seperjuangan begitu saja. Menghela nafas panjang, ia mengambil keputusan nekat dengan melemparkan benih kuno Yuan abadi ke arah Yuan Fang yang terperangah. Demi menjaga kehormatan sekte dan tidak membiarkan Ying Huan-Huan berkorban sia-sia, Lindong memilih memikul tanggung jawab terberat sendirian. Ia menginstruksikan rekan-rekannya untuk terus melarikan diri membawa harta tersebut, sementara dirinya berbalik arah kembali ke medan pertempuran. Sosoknya menjauh dengan punggung tegak dan lambaian tangan tanpa menoleh, meninggalkan Yuan Fang yang berkaca-kaca. Kini, dengan tekad membaja, Lindong membuang segala keraguan dan bersiap mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan hidup dan mati demi membawa pulang Ying Huan-Huan. Hutan itu tenggelam dalam kekacauan energi Yuan yang bersahutan dengan alunan sitar misterius. Yao Ling dengan wajah gelap menghancurkan tiruan dirinya yang nyaris sempurna, namun pasukannya masih kewalahan menghadapi duplikat mereka sendiri yang diciptakan oleh pohon bodi merah di puncak gunung. Di bawah naungan pohon darah itu, Ying Huan-Huan terus memetik senar sitarnya meski wajahnya pucat pasi dan darah menodai bibirnya. Menanggapi tatapan meremehkan Yao Ling yang menyadari batas fisiknya semakin menipis, gadis itu hanya memberikan seulas senyum tragis namun memikat. Meski tubuhnya rapuh, tekadnya membaja, ia puas karena berhasil menahan langkah musuh walau harus mengorbankan nyawanya sendiri. Senyuman indah namun tragis yang menghiasi wajah berdarah Ying Huan-Huan justru memicu puncak amarah Yao Ling. Mengakui keberhasilan gadis itu menahan pasukannya, namun tak berniat memberi ampun, Yao Ling melepaskan serangan pamungkas. Sebuah telapak tangan energi raksasa turun dengan tekanan dahsyat, meremukkan udara dan meretakkan gunung di bawahnya. Terkunci oleh tekanan itu, Ying Huan-Huan tak lagi memiliki pertahanan. Teknik suara bodi telah menguras habis seluruh kekuatan Yuan di tubuhnya. Namun, di hadapan maut yang mendekat, tak ada rasa takut di wajahnya. Ia hanya tersenyum tenang, menerima nasibnya dengan harapan bahwa pengorbanan ini telah memberi cukup waktu bagi rekan-rekannya untuk membawa benih kuno ke tempat aman. Saat telapak raksasa itu turun menghancurkan pohon bodi dan Ying Huan-Huan menggejamkan mata pasrah, seberkas cahaya hijau melesat membelah langit.
Tepat sebelum maut menjemput, Lindong menyambar gadis itu dan membentangkan perisai sisik hijau untuk menahan hantaman brutal tersebut. Benturan dahsyat seketika mengguncang puncak gunung hingga retak. Ketika debu mereda, perisai hijau itu hancur menjadi serpihan cahaya, menampakkan Lindong yang mendekap Ying Huan. Yaoling menatap sinis pemandangan heroik tersebut dengan senyum mengejek. Sementara itu, Lindong dengan tangan yang mati rasa akibat menahan serangan, bangkit perlahan. Sambil memeluk gadis yang nekat itu, ia melemparkan tatapan penuh penghinaan kepada Yaoling, menegaskan rasa jijiknya terhadap orang-orang gerbang Yuan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari kepungan musuh yang semakin ketat, Lindong membuka mata iblis sunyi di dahinya. Yaoling seketika mengenali teknik itu sebagai seni bela diri tingkat tinggi aula sunyi dan mundur waspada saat sinar abu-abu yang mematikan ditembakkan, memaksa kerumunan bubar demi menghindari kehancuran. Di tengah kekacauan itu, Lindong melemparkan senyum penuh ancaman, mengingatkan Yaoling bahwa perbuatannya hari ini akan memicu perburuan besar-besaran oleh Sekte Dao. Ancaman itu mengenai sasaran. Yaoling menyadari posisinya yang rentan sebagai buangan, namun justru membulatkan tekadnya untuk membantai semua saksi mata demi menghilangkan jejak. Menghadapi niat membunuh yang meluap itu, Lindong mengeluarkan tombak tulang buaya surgawi dan membasuhnya dengan esensi darah sapi dewa sunyi surgawi yang selama ini disimpannya, bersiap untuk bentrokan terakhir. Esensi darah yang ditaburkan ke tombak tulang buaya surgawi seketika memicu ledakan cahaya melah dan raungan purba. Roh buaya surgawi kuno memanifestasi memenuhi langit, lalu dengan ganas menerjang ke arah Yaoling sebagai pengalih perhatian. Memanfaatkan kekacauan itu, Lindong segera menggendong Ying Huan dan melarikan diri tanpa ragu, menyadari sepenuhnya bahwa roh tersebut hanya mampu membeli sedikit waktu melawan kekuatan musuh. Yaoling hanya bisa meraung dalam kemarahan melihat targetnya lolos. Sementara itu, Lindong terus memacu kecepatannya sambil mengabaikan ancaman di belakangnya. Saat merasakan tawa lemah dari gadis yang mulai sadar di punggungnya, tekad Lindong semakin bulat untuk membawa rekannya itu kembali dengan selamat. Malam turun menyelimuti pegunungan yang dipenuhi auman binatang buas, memaksa Lindong mengamankan Ying Huan di dalam celah tebing yang ia tutup rapat dengan batu besar. Dalam kondisinya yang lemah, gadis itu menatap penyelamatnya dengan emosi rumit. Ia tak menyangka Lindong rela bertaruh nyawa demi dirinya, meski hubungan masa lalu mereka penuh gesekan. Namun rasa terima kasih itu tidak serta-merta menghapus skeptisismenya terhadap ambisi Lindong menguasai kitab suci penghancuran besar. Baginya, itu adalah misi mustahil yang telah menggagalkan banyak jenius selama seabad terakhir, termasuk kakak perempuannya sendiri, dengan hanya Zhou Tong yang pernah berhasil. Meski begitu, Ying Huan mengakui bahwa jika keajaiban itu terjadi, Sekte Dao akan memiliki harapan besar dalam kompetisi sekte besar mendatang. Istilah asing yang terlontar itu seketika menarik perhatian Lindong, mengingatkannya pada kepingan informasi masa lalu yang belum sepenuhnya ia pahami. Ying Huan menjelaskan bahwa kompetisi sekte besar bukan sekedar turnamen, melainkan ujian mematikan di mana Sekte Dao kerap kehilangan murid-murid terbaiknya. Bahaya terbesar bukan berasal dari medan ujian, melainkan dari agresi brutal gerbang Yuan. Akibat insiden Zhou Tong di masa lalu, kedua sekte terlibat dalam permusuhan abadi bak api dan air. Memanfaatkan kekuatan mereka yang lebih dominan, murid-murid gerbang Yuan menjadikan kompetisi ini sebagai ajang perburuan untuk membantai anggota Sekte Dao, sebuah kenyataan pahit yang membuat Ying Huan mengepalkan tangan menahan amarah dan kesedihan saat menceritakannya. Ying Huan menceritakan tragedi kelam kompetisi sekte besar sebelumnya, di mana kakak senior Aula Langit dibantai secara brutal oleh murid gerbang Yuan meski telah menyerah demi melindungi yang lain. Tubuh gadis itu gemetar menahan tangis, membayangkan bahwa kakaknya saat ini, Ying Xiao, mungkin akan melakukan pengorbanan serupa di kompetisi mendatang. Ia pun menegaskan tekadnya untuk bertarung dan mati bersama jika hal itu terjadi. Mendengar kekejaman tersebut, tatapan Lindong berubah dingin. Ia menyadari betapa tercelanya musuh mereka, dan diam-diam membenarkan niat balas dendam tersebut. Namun sebelum memikirkan masa depan, mereka harus fokus bertahan hidup saat ini. Mereka sadar bahwa Yaoling tidak akan melepaskan mereka begitu saja, dan pasti memiliki cara khusus untuk melacak lokasi benih kuno Yuan abadi yang mereka bawa. Kecemasan Ying Huan terhadap nasib kelompok Jiang Kun segera mereda setelah mengetahui siasat cerdik Lindong. Pemuda itu ternyata telah menyegal aura benih kuno yang asli dan sengaja menyimpan pohon kuno Yuan abadi sebagai umpan untuk memancing Yaoling mengejar mereka berdua, bukan rombongan pembawa benih. Lega dan kagum akan antisipasi tersebut, Ying Huan yang kelelahan akhirnya tertidur. Lindong menyelimuti gadis itu dengan jubah hitamnya, lalu duduk berjaga semalaman di mulut gua. Matanya tetap nyalang mengawasi pergerakan musuh di luar, sembari memendam dendam terhadap gerbang Yuan. Saat fajar menyingsing, Ying Huan terbangun dengan kondisi yang jauh lebih baik. Namun hatinya tersentuh ketika melihat jejak kelelahan yang jelas di mata Lindong, menyadari bahwa pemuda itu mengorbankan seluruh waktu istirahatnya demi menjaganya.
Saat menyimpan kembali jubahnya, Lindong menjawab rasa penasaran Ying Huan-Huan mengenai kewaspadaannya yang berlebihan. Ia mengungkapkan perbedaan nasib yang mencolok. Sementara Ying Huan-Huan hidup nyaman dalam lindungan sekte, Lindong tumbuh di kekaisaran lemah di bawah ancaman musuh yang mampu memusnahkan keluarganya sekejap mata. Kewaspadaan itulah yang membuatnya bertahan hidup hingga berhasil membunuh musuh bebuyatannya di Gunung 100 Kekaisaran. Pengakuan tentang masa lalu yang keras ini membuat Ying Huan-Huan terdiam, tak mampu membayangkan beban yang selama ini dipikul pemuda itu. Namun momen tenang itu hancur seketika saat guncangan hebat meruntuhkan batu penutup gua, menandakan musuh telah menemukan persembunyian mereka. Menyadari bahaya di depan mata, Lindong dengan tegas memerintahkan Ying Huan-Huan untuk melarikan diri lebih dulu agar tidak menjadi beban. Meski sempat ingin membantah karena keras kepala, akhirnya gadis itu luluh saat melihat punggung tegar Lindong dan memilih untuk menuruti rencana tersebut demi keselamatan bersama.